Yulia hanya bisa setuju dan menjawab, "Oke." Dan Bu, aku tidak boleh memberitahu Amelia di mana kakek berada sekarang. Amelia telah melihat kakek beberapa kali sebelumnya. Saya curiga dia memberi kakek jarum karena saya melihat kakek menggerakkan jarinya. Pemimpin Wijaya menggerakkan jarinya, yang membuat Rena dan Yulia ketakutan. Keduanya memindahkan Sydney dalam semalam dan memindahkannya ke tempat itu. Yulia menjawab dengan wajah serius. Tentu saja, dia tahu bahwa masalah ini sangat penting. Meskipun Sydney egois, dia benar-benar berbakti. Jika Amelia memberitahu dia bahwa dia dan Rena bersekongkol untuk mendorong ayah turun dari tangga, ya, konsekuensinya akan menjadi bencana. Rahasia ini harus dijaga. Setelah menutup telepon, Yulia kembali ke kamar tidurnya. Dia mandi dan pergi tidur. Saat ini, ada ding dan pesan teks datang. Dia membuka pesan teks dan itu adalah foto dari nomor tak dikenal. Yulia mengklik dan melihat, itu adalah foto Sydney menemani Zuno Everillia ke mall, dan foto Sydney membawa Zuno Everillia ke hotel untuk membuka kamar. Pantas saja Sydney tidak pulang ke rumah pada malam hari. Ternyata dia telah memelihara rubah di luar. Dia bermain-main dengan rubah ini sepanjang hari. Dia juga berusia 50-an, dan dia tidak tahan. Tentu saja, dia tidak akan pergi ke kamarnya pada malam hari. Yulia mengklik wajah Zuno Everillia untuk memperbesar, dan dia dengan cepat mengenali Zuno Everillia. Bukankah anjing jalang ini ada di belakang putrinya Yasmin sebelumnya? Dia mendengar bahwa situasi keluarganya sangat buruk, tetapi dia tidak menyangka akan memukul ayah teman sekelasnya dengan ide-idenya. Melihat tas besar dan kecil yang dibawa Sydney semuanya adalah barang mewah dan berharga. Yulia sekarang marah, dan dia sendiri di posisi ketiga junior, jadi dia sangat takut junior lain akan meniru kesuksesannya. Dia dulu menganggap Sydney dengan sangat serius, tetapi dia tidak menyangka bahwa sekarang bekerja keras di rumah bersama putranya. Dia benar-benar mengkhianatinya di luar. Yulia mencubit kukunya ke telapak tangannya dengan marah, lalu dia memutar nomor telepon Sydney dengan sabar. Sekarang Sydney berada di kamar hotel, Zuno Everillia pergi ke kamar mandi untuk mandi, dan dia dengan cepat mandi dan menunggu Zuno Everillia, sambil menerima telepon dari Yulia. Sydney sudah tidak menyukai Yulia lagi. Sekarang dia menelepon dan merasa kecewa. Dia menjawab telepon dan bertanya dengan temperamen yang buruk, "Yulia, kenapa kamu menelepon saya?" Yulia awalnya mengira bahwa Sydney akan bersalah dengan hati nurani, tetapi Sydney bertanya dengan marah ketika dia muncul, penuh dengan jijik dan ketidaksabaran, yang malah menggertak Yulia. Dia menemukan bahwa dia masih terlalu naif, dan dia penuh dengan wajah kesal. Tapi terpaksa bertahan. "Sydney, di mana kamu sekarang? Kenapa kamu tidak kembali? Ini sudah malam." "Saya bersosialisasi di luar. Saya sedang mendiskusikan bisnis. Saya tidak punya waktu untuk berbicara denganmu. Jika kamu baik-baik saja, saya akan menutup telepon dulu." Sydney ingin langsung menutup telepon. Yulia dengan cepat berkata, "Sydney, bos mana yang kamu bicarakan untuk bisnis? Saya kebetulan bebas sekarang, saya akan datang dan melihat-lihat." Dengan satu klik, pintu kamar mandi terbuka. Sydney mendongak dan Zuno Everillia berjalan keluar. Zuno Everillia baru berusia 20-an tahun ini. Dia sangat muda dan cantik. Dia adalah tipe mahasiswa berkulit putih dan cantik yang selalu menjadi tipe yang disukai oleh para eksekutif bisnis kaya. Sekarang dia keluar dengan memakai handuk mandi. Melihat Sydney di telepon, dia dengan berani berjalan dan memeluk pinggang Sydney. Sydney menjadi sedikit tidak canggung. Dia bahkan tidak mendengar apa yang dikatakan Yulia. Dia hanya merasa berisik. Dia menutup telepon dan mematikan telepon.
Zuno Everillia memeluk Sydney dan berkata, "Tuan Wijaya, apakah wanita berwajah kuning di rumahmu menelepon lagi?" Zuno Everillia sangat membenci ibu dan putrinya, yaitu Yasmin dan Yulia. Pada saat itu, mereka memandang rendah orang-orang dan pakaiannya dilucuti di bar. Sekarang dia mengikuti Sydney. Meskipun dia tidak bisa menangkap seorang putra kaya seperti Panji, mudah untuk memikat bos paruh baya seperti Sydney. Dan Sydney bersedia menghabiskan uang untuknya, dan dia tidak memiliki kebiasaan yang menyiksa. Dia sangat hangat dan perhatian. Zuno Everillia memiliki kehidupan yang sangat nyaman. Sydney berbalik dan memeluk Zuno Everillia dalam pelukannya. "Zuno Everillia, jangan pedulikan wanita berwajah kuning itu, sekarang hatiku tertuju padamu." Sydney sangat terobsesi dengan Zuno Everillia sekarang. Di usianya, ia sangat suka terpesona dengan mahasiswi cantik seperti Zuno Everillia. Dibandingkan dengan karakter Yulia yang berisik, Zuno Everillia lembut, dan mereka berdua hanya peduli tentang segalanya. Hari ini segar dan menyenangkan, sangat bahagia. Dan kepolosan Zuno Everillia diberikan padanya. Setelah dia bangun dalam keadaan mabuk hari itu, Zuno Everillia berbaring di pelukannya. Yulia bukan untuknya, yang dianggap menebus penyesalannya. Selain itu, alis Zuno Everillia agak mirip dengan Diana, dan Sydney segera mengangkatnya keluar, membuat bidikannya cukup murah hati. Zuno Everillia tersenyum dan memeluk leher Sydney. "Kamu benar-benar tidak memasuki kamar wanita berwajah kuning itu, aku tidak percaya. Kalau begitu aku akan membuktikannya padamu sekarang." Sydney mendorong Zuno Everillia ke tempat tidur. Keluarga Wijaya mendengarkan bip yang datang dari ujung sana. Yulia membanting telepon dengan marah. Sydney berani menutup teleponnya. Apa yang dia lakukan sekarang? Dia pasti membuka kamar dengan jalang itu. Setelah berbelanja di mall ini dan menghabiskan banyak uang, Yulia sangat marah sehingga dia tidak bisa melakukannya. Dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. "Jika kamu tidak memberi Zuno Everillia rasa untuk jalang itu, maka dia kemungkinan besar akan mengancam statusnya. Selain itu, dia sedang menggendong putranya di perutnya sekarang. Apa yang bisa dilakukan Sydney dengannya?" Yulia dengan cepat menelepon sekretaris Sydney, dipaksa untuk mencari tahu hotel mana yang telah dipesan Sydney, dan kemudian dia mengambil tas itu dan membunuhnya ke hotel. Yulia bergegas ke hotel dan menemukan kamarnya. Dia membawa kunci pembuka kunci. Tidak ada kunci di kamar. Master Unlocker dengan cepat membuka pintu kamar. Yuna mendorong masuk dan bergegas masuk. Sydney dan Zuno Everillia berada di tempat tidur, sulit dipisahkan. Seseorang menyela. Zuno Everillia berteriak, "Ah!" Sydney melompat, menarik selimut untuk menutupi dirinya, dan memandang Yulia dengan wajah merah. "Yulia, kenapa kamu di sini? Keluar dari sini." Baik Sydney maupun Zuno Everillia tidak menyangka bahwa Yulia akan datang, tetapi Yulia telah melatih adegan bagaimana cara memukul berkali-kali dalam perjalanan ke sana. Dia berlari dan menjambak rambut panjang Zuno Everillia, mengertakkan giginya dengan keras, dan langsung menyeret Zuno Everillia dari tempat tidur. Zuno Everillia sebenarnya bukan lawan Yulia. Selain itu, dia sekarang tidak berpakaian dan tidak memiliki kekuatan untuk menangkis. Zuno Everillia berteriak sambil menutupi wajahnya. "Jalang, kamu berani merayu suamiku tanpa melihat siapa dirimu. Apakah kamu menginginkan wajah? Kamu adalah teman sekelas putriku. Kamu benar-benar naik ke tempat tidur ayah teman sekelas. Karena kamu tidak tahu malu, maka aku akan menyeretmu keluar dan membiarkan semua orang melihatmu." Yulia penuh dengan daya tembak, menyeret rambut panjang Zuno Everillia dari kamar keluar, dan melemparkannya ke koridor hotel. Yulia terlalu galak. Sebelum Zuno Everillia memiliki persiapan apapun,
Yulia menyeretnya ke koridor itu penuh dengan orang. Semua orang menunjuk dan banyak bicara. Zuno Everillia hampir tidak mengenakan pakaian di tubuhnya, jadi dia dicemooh oleh tatapan celaka yang berniat jahat dan bahkan memancing di perairan yang bermasalah. Bagaimanapun, dia adalah seorang gadis berusia 20-an. Lepaskan aku cepat, Zidni, selamatkan aku, selamatkan aku. Hanya Zidni yang bisa meminta bantuan Zuno Everillia sekarang. Zidni buru-buru memakai celananya. Mendengar Zuno Everillia memanggilnya, itu adalah bunga rapuh yang melekat padanya dengan sepenuh hati, dan Yulia adalah ibu yang keji dan beracun. Dia dengan cepat bergegas ke depan dan membantunya. Menarik Yulia menjauh. Yulia, apakah kamu gila? Lepaskan, kau bajingan. Zidni mengulurkan tangan untuk memeluk Zuno Everillia. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.